AST 1440 seketika membantai seorang individu, mundur, sebuah kemiripan dengan kepala naga. Orang tua ini memang membantunya sebelumnya di masa lalu. Meskipun King Sui tidak tahu apa alasan dari keputusan lelaki tua itu, alasan itu dikenal sebagai takdir, dia sekarang merasa bahwa alasannya tidak sesederhana takdir itu sendiri. Kamu dan ayahmu mirip. Tiba-tiba, kata-kata ibunya bergema di telinganya. Ini akan berjalan dengan baik jika orang tua ini tidak terkait dengan organisasi naga melonjak. Itu akan beruntung. Namun, lelaki tua ini saat ini adalah penjaga tertinggi organisasi naga melonjak, individu yang kuat. Hal-hal tidak akan berjalan sesederhana yang dia pikirkan sebelumnya. Mungkin dulu sangat sederhana, tapi sampai sekarang, dia sudah menjadi anggota Istana Raja Iblis. Itu tidak sesederhana itu lagi. Berbeda dengan kebingungan King Sui, lelaki tua itu sepertinya sedikit mabuk. Pada awalnya, King Sui bukanlah siapa-siapa di matanya, tetapi sekarang dia merasa bahwa pemuda ini tidak terduga. Di masa lalu, lelaki tua itu berpikir bahwa King Sui memiliki kemiripan dengan kepala naga, jadi terlepas dari hubungannya, dia memutuskan untuk membantunya. Meskipun begitu, dia tidak menyangka bahwa King Sui akan tumbuh ke tahap ini dengan kecepatan yang luar biasa. Orang tua, tidak terduga bagi kita untuk bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Saya melihat Anda berasal dari organisasi naga melonjak. Saya pasti tidak akan melakukan langkah pertama. Bahkan jika itu untuk peti mati batu ini, aku akan mengizinkanmu untuk bergerak terlebih dahulu. Jika Anda semua dapat mengambilnya dari saya, itu akan menjadi milik Anda. Apa pendapat Anda tentang proposisi ini? King Sui berkata setelah pertimbangan singkat. Kamu telah tumbuh lebih kuat terlalu cepat. Aku memikirkan hari di mana kita akan bertemu lagi, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini dan dalam situasi seperti ini. Berapa banyak orang yang Anda wakili? Kata Joyos Sage, tersenyum. King Sui memandang Raja Iblis dan dia mengangguk. Gerakan ini menghangatkan hati King Sui dalam sekejap. Aku bisa mewakili diriku sendiri dan istana Raja Iblis, kata King Sui sambil berbalik untuk melihat orang tua itu. Sepertinya kita berdua tidak melayani kepentingan bersama sekarang. Saya sedih dengan ini. Aku pernah melihat orang yang mirip denganmu. Saya ingin tahu, apakah Anda memiliki kerabat di luar sana? Kata Joyos Sage dengan tenang. King Sui memperhatikan bahwa Joyos Sage pasti tahu tentang sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini tanpa alasan. King Sui tampak tenang, namun Raja Iblis tampak bingung saat dia menatapnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu dia menoleh ke King Sui dan berkata, kamu sangat mirip dengan kepala naga dari organisasi naga yang melonjak. Kepala naga dari organisasi naga yang melonjak. King Sui bertanya dengan bingung. Pemimpin organisasi naga melonjak juga dikenal sebagai kepala naga. Raja Iblis menjelaskan. King Sui sekarang merasa bahwa kepala naga ini seharusnya yang dia cari. Ada terlalu banyak orang yang mirip. Saya dari 5 benua, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang saya kenal di sini sangat kecil. King Sui tidak ingin melibatkan hubungannya dengan pria itu saat ini. Dunia ini sangat menghargai keutamaan berbakti. Jika orang itu benar-benar ayahnya, maka menjadi musuh dengan ayahnya sendiri akan menarik komentar yang tidak masuk akal dari orang lain. Dia tidak takut pada gosip, tetapi dia juga tidak mau menanggung reputasi semacam ini. Hehe, King Sui, aku merasa kamu memusuhiku. Selain itu, saya pikir Anda harus benar-benar bertemu dengan kepala naga. Joyos Sage mempertahankan senyum di wajahnya. Dia saat ini mengenakan pakaian mewah, yang membuatnya tampak kurang surgawi daripada pertama kali King Sui melihatnya. Akan ada peluang untuk itu. Kita akan membicarakannya lain kali. Pak Tua, tolong. King Sui dengan cepat mundur bersama Demon Lord Huarumei dan yang lainnya. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit sedih karena memberikan peti mati batu ini. Dia sudah menerima peti harta karun dari istana kelima. Yang terakhir adalah peti mati batu. Dia tidak tahan memikirkan untuk menyerah, tetapi demi membalas kebaikan orang tua yang pernah membantunya, tidak ada pilihan. Karena kamu membalas kebaikannya, maka serahkan sisa harta yang pasti kamu dapatkan dari 5 istana lainnya. Saat itu, seorang lelaki tua di samping Joyos Sage mulai berbicara sambil tersenyum. King Sui memejamkan matanya dan menjawab dengan seringai, kami sudah memakan beberapa item itu. Juga, kedua istana tidak berisi apa-apa. Selain itu, saya tidak berutang budi padamu. Jika Anda berani mengomel lebih jauh, saya tidak keberatan membuat Anda diam selamanya. Petik 2. Hahaha, ceroboh dan bodoh. Aku tidak takut padamu, bahkan Raja Iblis di sampingmu pun tidak. Bagaimana kamu bisa begitu sombong karena menjadi prajurit kecil dari istana Raja Iblis?
Ayo, buat aku diam selamanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membuat saya menutup mulut untuk selamanya. King Sui menyipitkan matanya, memberikan tatapan setajam pisau, yang membuat lelaki tua itu bergidik. Kemudian, pada saat itu, dia melihat cahaya keemasan kecil melintas dan menghilang dalam sekejap. Hanya beberapa orang yang dapat melihat cahaya keemasan kecil ini, tetapi itu tidak ada gunanya, karena tidak ada yang bisa mencegah hal yang tak terhindarkan. Sebelum sebuah pikiran muncul dari benak lelaki tua itu, pikiran itu sudah menghilang dari kepalanya. Dalam waktu kurang dari waktu untuk mengambil napas, lelaki tua itu menjatuhkan diri ke tanah tanpa kehidupan tanpa mengeluarkan suara. Ini adalah ulat sutera naga emas penggigit sumsum yang digunakan King Sui. Kekuatan besar ini telah mengejutkan King Sui secara menyeluruh, dan sudah lama sejak dia menggunakan ulat sutra. Itu memang kuat, tapi dia tidak menyangka bisa membunuh orang tua ini dengan begitu cepat dan mudah. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Jika King Sui mampu membunuh penggarap dewa palsu yang kuat dengan mudah, maka membunuh mereka akan jauh lebih mudah. Joyos Sage tidak bisa membantu tetapi berkedut. Wajahnya juga menjadi sedikit pucat. Silahkan. King Sui memberi isyarat kepada lelaki tua itu sekali lagi. Semuanya berjalan lancar, karena kekuatan jahat lainnya tidak berani bergerak. Banyak dari mereka sudah memperlakukannya seolah-olah dia adalah bintang jahat yang merusak. Raja Iblis dan dua saudara laki-laki dari klan Lu tidak bisa menahan bibir mereka gemetar. Sekarang mereka harus mempertimbangkan banyak hal tentang King Sui. Apakah ini bantuanmu untukku? Joyos Sage kembali normal saat dia melirik King Sui. King Sui secara alami tahu bahwa lelaki tua itu mengatakan, itu tentang pembantaian barusan. Namun, dia terus menyeringai dan berkata, kebaikan selalu dibalas 10 kali lipat. Pak Tua, saya menghormati Anda, tapi saya tidak akrab dengan yang lain. Aku juga tidak terbiasa diancam. Semua orang di tempat kejadian tercengang dengan metode King Sui. Jika bukan karena itu, para anggota Soaring Dragon Organization pasti sudah bergerak. Bahkan sekarang, masing-masing dari mereka menahan amarah mereka. Mereka akan meledak kapan saja jika mereka bisa. Beberapa lusin dari mereka adalah pembudidaya yang kuat yang semuanya memiliki martabat seorang pejuang yang kuat. Bagi mereka yang diteror oleh seorang pemuda, depresi mereka tak terlukiskan. Pada akhirnya, salah satu dari mereka masih maju untuk menghadapi King Sui. Bidat seperti itu. Jika Anda begitu cakap, maka mari kita bertarung dalam duel hidup dan mati, adil dan jujur. Orang tua lain maju dan menyarankan gagasan itu. King Sui tertawa, bidat juga bisa membunuh orang. Mengapa saya harus terlibat dalam duel hidup dan mati dengan Anda? Apakah ada manfaatnya untuk itu? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Orang tua itu menantang dengan memprovokasi. Haha, jika aku menerima tantangan yang kalian masing-masing berikan padaku, maka aku akan menjadi orang yang sangat sibuk. King Sui mencibir pada pria tua yang sedikit keras kepala itu. Kamu, aku akan membunuhmu hari ini. Kata lelaki tua itu sambil menghunus pedang besarnya dengan niat untuk bergegas menuju King Sui untuk membunuh. Penatua Hao, kembali. Joyos Sage berteriak untuk menghentikan lelaki tua itu. Orang tua itu berhenti ketika dia mendengar kata-kata Joyos Sage, Penatua tertinggi. Joyos Sage melambaikan tangannya dan kemudian berkata kepada King Sui, kamu tidak perlu membalas nasib kita yang bertemu hari itu bukan bantuan. Karena hari ini ramai dan kalian adalah yang pertama memasuki kuil, kami akan mundur untuk hari ini. Juga, saya ingin Anda mempertimbangkan untuk datang ke Soaring Dragon saat Anda bebas. Mungkin Anda dan kepala naga kami memiliki hubungan yang luar biasa satu sama lain. Setelah Joyos Sage menyelesaikan pidatonya, dia memimpin anak buahnya dan meninggalkan tempat itu. Ini di luar dugaan King Sui. Dia juga sadar bahwa lelaki tua itu berusaha mencari tahu identitasnya ketika dia bertanya apakah King Sui bisa mewakili istana Raja Iblis atau tidak. Orang tua itu pergi begitu saja dari gedung. Pada saat itu, Hua Rumei mengungkapkan kekhawatirannya, ini bukan pertama atau kedua kalinya dia menggunakan taktik semacam ini. Mereka mungkin mencuri harta kita di tengah perjalanan kita. Itu tidak masalah. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. King Sui berseri-seri dengan heroik. King Sui memandang yang lain, terutama anggota Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Anda dapat mengambil barang-barang di dalam peti batu. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di dalam, tetapi jika Anda berhasil mengambilnya, itu milik Anda. Jika Anda tidak mengambil barangnya, maka saya akan mengambilnya. Begitu saya mengambilnya, mereka akan menjadi milik saya. Jika ada di antara kalian yang berpikir untuk mencoba sesuatu yang lucu,
jangan salahkan aku karena menjadi kejam setelahnya. Mendengar apa yang dikatakan King Sui, Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar tergoda untuk mencoba, namun mereka takut untuk melakukannya. Kami akan mundur untuk saat ini. Jika Istana Raja Iblis akan pergi dan mengambil barang-barang itu, kami akan memberimu perlindungan. Pada saat itu, wanita menarik dari Sekte Suara Surgawi berbicara sambil tersenyum. King Sui juga tersenyum. Wanita ini adalah orang yang cerdas. Bisakah kami mempercayai kata-katamu? Seorang lelaki tua kurus maju dan bertanya pada King Sui. Tentu saja, saya bukan orang yang suka menghakimi, tetapi saya memegang kata-kata saya. Saya tidak bermaksud untuk menarik kembali kata-kata saya di depan begitu banyak orang. Petik 2. Orang yang barusan berbicara adalah seorang lelaki tua dari Lembah Hantu Liar. Orang-orang dari tempat itu tampak seperti tulang kering dan alasan kemunculan mereka adalah karena penguasaan teknik mereka. Tidak semua yang bergabung dengan Lembah Hantu Liar memiliki penampilan seperti itu. Alasannya semata-mata karena budidaya teknik Lembah Hantu Liar. Di masa lalu selama waktu di gerbang reruntuhan kuno, lelaki tua dari Sekte Binatang Suci itu menunjukkan kekuatan dan kekejaman yang luar biasa. Kakak Ci, bagaimana? Apakah Anda ingin bergabung dengan saya dan melihat apa yang ada di dalam peti mati batu ini? Pria tua yang murung itu menatap pria tua yang kuat dari Sekte Binatang Suci. Baiklah, King Sui tidak berkomentar apapun saat dia berdiri. Dia sudah merasa bahwa keempat raksasa batu ini tidak akan mudah untuk dihadapi karena dia membutuhkan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno untuk melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah binatang pembunuh naga akan mampu menembus mereka. Kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan King Sui dalam menyerahkan peti mati batu juga. Orang-orang ini tahu bahwa pasti ada alasan bagi King Sui untuk menyerahkan peti mati batu seperti itu. Meski tahu itu, mereka tetap ingin mencobanya. Yang terburuk yang bisa mereka lakukan adalah mundur. Namun, jika mereka tidak mencobanya, mereka tidak akan puas dengan hasilnya. Ini adalah taruhan yang sangat tidak menguntungkan, namun seseorang akan selalu senang melakukannya. 12 orang dikirim, dengan 6 masing-masing dari Sekte Binatang Surgawi dan Lembah Hantu Liar. Ketika itu diselesaikan, mereka berbalik ke arah peti mati batu dan bergerak. Mereka dibagi menjadi kelompok 3 dengan satu kelompok masing-masing menghadapi raksasa batu. Raksasa batu ini sangat besar. Setiap orang memegang tombak batu besar saat mereka menghadapi raksasa batu. Sekitar 100 meter di mana 12 dari mereka bergegas ke sekitar peti batu, raksasa batu ini mulai bergerak. Tombak panjang di tangan mereka menyapu para raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Aura semacam itu bisa menghancurkan apapun yang tak terkalahkan. Mengaum-mengaum, anggota Sekte Binatang Suci memanggil binatang iblis mereka sendiri. 2 saudara dari klan Lu juga disertakan. Binatang iblis dari orang-orang ini sangat kuat. Lagi pula, mereka yang bisa masuk ke sini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Anggota Lembah Hantu Liar bergerak seperti hantu karena siluet mereka terkadang menjadi buram. Gerakan mereka sangat cepat dan serangan mereka memiliki elemen racun. Setelah terlibat dalam pertempuran, mereka dapat memahami kekuatan raksasa batu ini. Binatang iblis dan racun Lembah Hantu Liar tidak efektif melawan raksasa batu ini. Selain itu, serangan dari para raksasa sangat merusak dan fatal. Saat mereka terlibat dalam pertarungan, satu binatang iblis langsung dimusnahkan. Itu menyebabkan anggota Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar meningkatkan detak jantung mereka secara instan. Siapapun dapat mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan kekuatan raksasa batu. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi melawan monster-monster batu dari sebelumnya, apalagi melawan raksasa-raksasa batu ini sekarang. AST 1441 Tombak Pertempuran Emas Ajaib, Warisan Dewa Pertempuran, Pertempuran Keinginan Dewa. Satu kematian hanyalah permulaan. Beberapa korban berikutnya dengan cepat terbunuh dalam sekejap. 2 orang dari Lembah Hantu Liar telah meninggal juga. Sebelum separuh waktu untuk membakar dupa berlalu, mereka terpaksa mundur karena tidak efektifnya serangan mereka terhadap raksasa batu. Sisanya terkejut dan marah pada saat yang sama ketika mereka menyadari banyak rekan mereka telah meninggal atau terluka parah. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena banyak yang telah dikorbankan dengan sia-sia. Yang bisa mereka lakukan pada saat itu adalah melihat anggota Istana Raja Iblis tanpa daya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih ingin mencoba? King Sui menatap Sekte Binatang Surgawi dan Lembah Hantu Liar. Dia tidak terdengar seperti sedang mengejek usaha mereka atau menghina, itu hanya pertanyaan sederhana. Lu Brothers dari Sekte Divine Beast masih hidup, tetapi mereka telah kehilangan salah satu dari Demonic Beast mereka.
Mereka memandang King Sui dengan hati yang dipenuhi amarah, hanya untuk diabaikan sepenuhnya. 4 kekuatan jahat besar mungkin akan saling bertarung suatu hari nanti, dan baik Sekte Binatang Suci maupun Lembah Hantu Liar sudah memiliki banyak informasi satu sama lain jika hari itu tiba. Kami tidak ingin ada bagian dari ini lagi. Orang tua bernama Qi berkata dengan tenang. Karena kamu tidak ingin menjadi bagian dari itu, maka tidakkah kamu harus pergi sekarang? King Sui tersenyum pada lelaki tua itu. Aku ingin tahu apakah kita bisa melihat bagaimana kamu mengusir raksasa batu ini. Pak Tua Qi merenung sejenak sebelum dia bertanya pada King Sui dengan nada serius. Itu benar, kami tidak akan campur tangan. Jika Anda dapat menjatuhkan kembali raksasa batu ini dan mendapatkan peti batu, kami tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Anda. Selain itu, kami 4 kekuatan besar dianggap berada di kapal yang sama. Pemimpin Lembah Hantu Liar berkata. Baiklah, jika Anda sangat suka mengamati, maka amati dengan cermat. Namun, saya ingin Anda memahami bahwa jika ada orang yang memiliki ide lucu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. King Sui kemudian bergegas menuju salah satu raksasa batu segera setelah dia selesai berbicara. Pada akhirnya, setelah melewati peti mati masih akan mendarat di tangan King Sui. Meskipun dia tahu bahwa inilah hasilnya, dia tidak berpikir bahwa Sage Joyos cukup cerdas. Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada peti mati batu. Raja Iblis bergegas ke pertempuran juga. Hua Rumei, di sisi lain, tidak bergerak sama sekali. Dia sangat tidak yakin karena dia menyadari bahwa kekuatan King Sui dan Raja Iblis telah meningkat secara signifikan. Meski begitu, dia tetap bahagia untuk mereka. King Sui tidak menahan diri saat dia melakukan segala macam keterampilan debuffing melawan raksasa batu dan memoles sekutunya. Sial, pedang darah peralatan iblis tertinggi Raja Iblis dengan cepat menembus kepala raksasa batu. Sebelum raksasa batu itu bisa membalas, dia dengan cepat menjauhkan diri dan mencari kesempatan lain untuk menimbulkan kerusakan. Dengan kombinasi 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno dan peralatan iblis tertinggi miliknya, sekarang jauh lebih mudah untuk berurusan dengan raksasa batu itu. Selama mereka mampu menembus pertahanan mereka, itu akan seperti permainan anak-anak. King Sui menembaki raksasa batu lainnya hanya dengan gunung 9 benua dan binatang pembunuh naga. King Sui tidak memanggil gajah naga sisik emasnya dan Phoenix api nerakanya, itulah sebabnya dia berjuang dengan raksasa batu untuk sementara waktu. Raja Iblis telah melenyapkan satu raksasa batu, dan segera setelah itu, yang kedua, dan yang ketiga. Ketika 4 raksasa batu telah jatuh ke tanah, yang lain tercengang. Dia sebenarnya cukup cepat dan kuat. Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar sangat menyadari kekuatan raksasa batu, namun raksasa ini dengan mudah dikalahkan di tangan orang-orang ini. Kekuatan macam apa ini? Beberapa dari mereka dapat merasakan peningkatan kekuatan Raja Iblis, yang tidak hanya menggandakan kekuatannya. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa mengejar kekuatannya dan itu pasti menakutkan. Dengan itu, skema kecil mereka segera hancur ke tanah. Kalian semua harus mundur sekarang, kan? King Sui menyeringai pada mereka. Para anggota Sekte Binatang Suci menghela nafas dan kemudian pergi keluar bersama para anggota Lembah Hantu Liar. Sekte Suara Surgawi juga mengikuti, dan sebelum mereka pergi keluar, mereka memberi isyarat kepada King Sui dan yang lainnya dengan hormat. Tatapan Senling, di sisi lain, dipenuhi dengan kepahitan dan penyesalan yang tersembunyi. King Sui hanya bisa tersenyum canggung pada mereka saat mereka pergi. Pada akhirnya, King Sui akan tetap menjadi orang yang membuka peti mati. Dia menawarkan kedua wanita itu kesempatan untuk membukanya terlebih dahulu, tetapi Raja Iblis langsung menolak tawarannya sementara Hua Rumei mengungkapkan ketakutannya untuk membukanya. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan ini berasal dari rasa hormat yang mereka miliki terhadap dewa pertempuran. King Sui membungkuk dan memberi hormat pada peti mati batu sebelum dia mengulurkan tangannya untuk mendorong penutup peti mati secara perlahan. King Sui sangat berhati-hati hanya untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak terduga. Bagaimanapun, dia masih harus berhati-hati saat dia perlahan membuka penutup dari satu sisi. Ketika peti mati sepenuhnya terbuka, selain Golden Battle Halberd sepanjang 3 meter yang duduk di dalamnya, King Sui tidak bisa melihat apapun. Tombak pertempuran emas. King Sui ragu. Apakah raksasa batu yang kuat ini ditempatkan di sini hanya untuk melindungi Golden Battle Halberd? Dia berpikir bahwa mungkin ada setidaknya sosok batu atau semacamnya di dalam peti mati batu. Namun, bahkan tidak ada orang sungguhan di dalamnya, apalagi yang palsu. Satu-satunya hal di dalam adalah Golden Battle Halberd ini. King Sui kemudian mengulurkan tangan perlahan untuk mengambil tombak itu.
Battle Halberd adalah senjata paling kejam dengan tingkat kematian tertinggi yang pernah ada. Tiba-tiba, King Sui merasa bahwa senjata ini mungkin benar-benar ada karena 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Pada saat yang tepat ketika King Sui memegang Golden Battle Halberd di tangannya, gelombang pikiran kekerasan mengalir ke kesadaran King Sui dan merusak pikirannya dengan intensitas tinggi. Milik, King Sui panik. Golden Battle Halberd ini sebenarnya menyimpan Divine Sense yang kuat di dalamnya. Semua langkah yang dia ambil telah menyebabkan jebakan. Semuanya telah diatur sehingga dia bisa dirasuki dan terlahir kembali sebagai orang lain. Divine Sense yang tangguh merusak lautan kesadaran King Sui sementara pada saat yang sama menyebarkan kenangan yang bukan milik King Sui ke dalamnya. Namun, kenangan ini tidak penting. Yang paling penting sekarang adalah membunuh Divine Sense ini, jika tidak tubuhnya akan berpindah ke pemilikan. Jika itu terjadi, tubuhnya akan tetap sama, tetapi kesadarannya tidak akan menjadi miliknya sendiri, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anak muda, tidak perlu melawan. Aku tidak mencoba mengambil alih tubuhmu. Ini adalah warisanku. Sebuah suara tua yang lemah terdengar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? King Sui berkata dengan dingin. Kamu memiliki gambar yin yang dan bintang emas yang melindungi tubuhmu. Aku tidak akan bisa memilikimu. Faktanya, jika kamu merasakan ingatanku sebentar, hanya ada beberapa ingatan yang melibatkan teknik pertempuran. Jika aku memilikimu, aku akan menjadi idiot. Apakah Anda pikir saya ingin menjadi idiot? Ketika Anda menerima warisan saya harap Anda dapat membantu saya memenuhi keinginan saya. Suara lemah itu terdengar sekali lagi. King Sui merasakan ingatan itu dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka berisi teknik pertempuran surgawi kuno 9 posisi dan sejumlah besar ki dewa pertempuran yang pantang menyerah. Dia menyadari bahwa suara ini mengatakan yang sebenarnya. Kenyataannya, King Sui tidak takut sama sekali karena dia masih memiliki ulat sutera naga emas Marrow Nibbling di dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan membiarkan ulat sutra ini membunuh kesadarannya. Apa itu? King Sui ingin mendapatkan warisan dewa pertempuran ini juga. Dia berharap suara ini akan memberinya tugas yang tidak sulit untuk ditangani. Dewa pertempuran kuno telah jatuh dan dewa iblis sekarang berkuasa. Aku harap kamu bisa berhubungan dengan keturunan dewa pertempuran kuno dalam waktu dekat dan melangkah menuju kemenangan gemilang melawan dewa iblis itu. Tentu saja, ini adalah ketidakadilan saya sendiri. Tidak masalah apakah Anda bersedia melakukannya atau apakah Anda mampu mencapainya. Pria tua itu berkata dengan lembut. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun, saya tidak dapat menjamin Anda seberapa sepenuhnya saya akan dapat memenuhi keinginan itu. King Sui mempertimbangkan permintaannya dengan hati-hati sebelum dia memberikan jawabannya. Saya sudah puas. Setelah Anda mengambil warisan saya, Anda akan belajar sedikit informasi tentang dewa pertempuran kuno. Lepaskan indera spiritualmu dan terimalah Battle Gods Kiku. King Sui melepaskan indera spiritualnya dan seketika seberkas cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Lingkaran emas menyelimuti King Sui, membuatnya tampak seperti kepompong emas raksasa. Apakah dia baik-baik saja? Hua Rumei bertanya dengan lembut. Ada tanda kekhawatiran terpampang di antara alisnya. Bentuk energi ini murni. Dia mungkin menemukan peluang. Raja Iblis menjawab dengan lembut. Namun, ada garis yang sedikit berkerut di antara alisnya juga. Jelas, dia agak khawatir juga. King Sui merasakan seluruh tubuhnya gatal. Hanya otaknya yang tetap jernih dan cerah. Jika dia merasakan bahaya yang tak terhindarkan pada tubuhnya, dia akan segera mengeluarkan perintah kepada ulat sutera naga emas penggigit sumsum yang terletak di kolam esensi darah Istana Pusat. Dia masih baik-baik saja. Semuanya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Namun, kekuatannya telah menerima dorongan besar. Tidak heran mereka yang memiliki warisan akan selalu kuat tanpa memandang usia mereka. Dalam rentang waktu ini, kekuatan King Sui telah meningkat secara signifikan. Adapun seberapa banyak peningkatannya, tidak ada yang tahu, tapi itu mungkin mencapai tingkat kekuatan Raja Iblis yang hampir sama, karena kemampuan Golden Battle Halberd ini untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu, senjata ini tidak akan berbenturan dengan senjata kapal Paragon. Yang paling penting, ada ki dewa pertempuran di dalam teknik penguatan kuno Ki King Sui. Di sisi lain, dia sudah menguasai 9 posisi teknik pertempuran surgawi karena dia telah menyerap pengetahuannya sepenuhnya. Ini adalah warisan yang diturunkan oleh dewa pertempuran kepadanya. Namun, teknik ini tidak sekuat selama periode waktu di mana dewa pertempuran berada di puncaknya. Tapi bagi King Sui sekarang, teknik ini tentu menakutkan. Raja Iblis hanya mengolah satu gerakan, yang hampir tidak dianggap pada tingkat pengenalan, dan itu sudah cukup mengesankan.
King Sui sekarang telah menguasai 9 sikap dan dapat dianggap berada di tahap sukses besar. Jarak ke Small Perfection Stage hanya selangkah lagi. King Sui tidak tahu kapan dia sadar kembali, tetapi ketika dia melakukannya, dia sudah memegang Golden Battle Halberd di tangannya. Dia sudah mendapatkan pemahaman tentang artefak surgawi kuno ini. Tombak pertempuran emas. Tak terkalahkan melawan penghalang, selama kekuatan seseorang telah mencapai tahap di mana seseorang bisa menembus pertahanan yang sangat kuat dan baju besi pelindung, kemampuan penetrasi akan ditingkatkan 6 kali lipat. Ini mudah dimengerti. Misalnya, kekuatan 10.000 matahari umumnya dapat menembus pertahanan atau baju besi 50.000 matahari. Penetrasi absolut, akan ada peluang 1% untuk mengaktifkan penetrasi absolut. Senjata ini bisa menembus apapun tanpa menghiraukan faktor lainnya. Ketika dia melihat atribut ini, King Sui merasa bahwa senjata ini terlalu menakutkan. Jika Dragon Slaying Beast dipukul dengan kesempatan ini, itu akan ditembus tanpa keraguan. Saat menggunakan 9 posisi teknik pertempuran dewa kuno, kemungkinan penetrasi absolut akan 3 kali lipat, meningkatkan peluangnya menjadi 3%. King Sui lebih gembira ketika dia melihat kemampuan ini. Tidak heran dewa pertempuran bisa menjadi sangat tangguh hanya dengan 9 posisi teknik pertempuran dewa kuno dan tombak pertempuran emas. Tentu saja, ini juga bukan tanpa alasan. Jika kesempatan 3% ini muncul, dia setidaknya bisa melumpuhkan semua aspek dari serangan yang masuk. Bahkan senjata awal yang digunakan untuk menyerangnya bisa dihancurkan juga. Jika lawannya terkena serangannya, dia setidaknya akan terluka parah. Teknik ini akan meningkatkan kekuatan fisik pengguna sebanyak 6 kali lipat. Itu hanya akan meningkatkan serangan fisik dan bukan serangan yang menggunakan energi spiritual. Selanjutnya, teknik ini tidak akan mempengaruhi hal lain. Mulut King Sui menganga lebar. Selama ini, dia merasa fisiknya tidak cukup kuat atau cukup mematikan. Tapi sekarang semuanya baik, terlalu bagus, jujur. Dia hanya bergantung pada jari Phoenix di masa lalu, tetapi sekarang, dia tidak hanya memiliki jari Phoenix, tetapi juga memiliki 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno yang maha kuasa. Setelah melakukan analisis yang cermat terhadap kekuatannya, dia menyadari bahwa kekuatannya akhirnya mencapai 2000 matahari, yang merupakan hasil dari mendapatkan 700 matahari. Meskipun warisan 700 matahari dari warisan dewa pertempuran tidak banyak, warisan ini semuanya adalah ki dewa pertempuran. Hasil dari peningkatan ini ada hubungannya dengan kondisinya sendiri. Jika itu orang lain, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa mereka warisi dari Battle God Inheritance. King Sui sangat puas. Kekuatan fisiknya telah mencapai sekitar 10 juta matahari. Namun, dia juga perlu mempertimbangkan statistik tambahan dari Golden Battle Halberd sekarang, yang berarti bahwa kekuatannya benar-benar meningkat, mencapai total 60 juta matahari. Jantung King Sui melompat. Dia menggunakan Gunung 9 Benua tetapi menemukan bahwa itu masih pada kekuatan 3000 matahari. Sepertinya Golden Battle Halberd adalah alasan dia hanya mendapatkan kekuatan fisik saja. 30 juta matahari sudah dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Itu gesit dan bisa digunakan sebagai perisai, itu memiliki berbagai kegunaan. Selain itu, dapat dikombinasikan dengan Gunung 9 Benua untuk melakukan serangan. Dengan kombinasi ini, jumlah kekuatan yang dilepaskan akan lebih dari 30 juta matahari. Serangan King Sui menggunakan energi spiritual mampu mencapai kekuatan 8 juta matahari. Meskipun dia tidak bisa membandingkan ini dengan kekuatan Raja Iblis, dia merasa tidak ada banyak perbedaan. Selain itu, dia masih memiliki teknik kuat lainnya di gudang senjatanya yang bisa dia gunakan dalam pertempuran. Peti mati batu ini benar-benar harta terbesar yang pernah dia terima. Itu benar-benar memberi King Sui kejutan besar karena dia secara tak terduga menerima warisan dewa pertempuran-pertempuran. AST 1442 namanya Tantai Lingyan, peningkatan, menemukan seseorang yang dekat. Keuntungan yang tak terduga sangat besar. King Sui memegang Golden Battle Halberd dan memberi hormat pada peti mati batu sekali lagi. Dia berjanji dalam hatinya bahwa dia akan membantu dewa pertempuran untuk menyelesaikan keinginannya. Membawa Golden Battle Halberd, King Sui berjalan turun. Dia melihat kedua gadis itu menatapnya, dan berkata dengan anggukan, "Aku menyuruh kalian untuk membukanya tetapi kamu tidak pergi. Keuntungan terbesar adalah dari sana. Itu adalah pertemuan kebetulan untukmu, dan hanya cocok untukmu. Seandainya itu kita, mungkin tidak akan ada apa-apa. Warisan didasarkan pada orangnya, ada yang cocok, ada yang tidak," kata Raja Iblis lembut. Setelah itu, dia mengeluarkan pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan lalu menyerahkannya kepada Hua Rumei. Gunakan pelet emas 9 revolusi untuk dirimu sendiri dan pelet keberuntungan untuk ular api kuno.
Anda harus menggunakannya di sini saat saya menjaga Anda, lalu kita akan pergi sesudahnya. Petik 2. Hua Rumei tidak ragu-ragu dengan formalitas apapun dan langsung mengkonsumsi pelet, lalu memberikan pelet lainnya kepada ular api kuno. Setelah efeknya selesai, Hua Rumei tidak bisa mempercayainya. Dia dan kekuatan ular api kuno keduanya berlipat ganda. Ketika sampai pada ular api kuno, ukurannya bertambah sekitar sepertiga. Jadi inilah alasan mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat, kata Hua Rumei dengan gembira. Sudah larut, hal-hal yang harus mereka lakukan di sini akan segera berakhir. Mereka bertiga menuju keluar. Pulangnya mudah, tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di luar. Hari sudah senja ketika mereka keluar. Orang-orang yang tinggal di sini adalah anggota Istana Raja Iblis, yang lain sudah pergi. Tidak jauh dari mereka adalah Sekte Suara Surgawi, dan lebih jauh lagi mereka hampir tidak bisa melihat Sekte Binatang Buas dan Lembah Hantu Liar. Mereka tidak bisa melihat Justice Alliance, mereka tidak yakin apakah mereka sudah kembali atau apakah mereka mendirikan kemah untuk beristirahat. Ayo cari tempat di luar untuk berkemah dan istirahat malam ini. Tempat-tempat dengan kuil suci kuno akan memiliki harta karun di dekatnya dan mungkin juga ada harta karun di dalam reruntuhan kuno, itu hanya membutuhkan keberuntungan untuk menemukannya. Karena kita di sini, mari kita lihat-lihat, mungkin kita akan menemukan beberapa barang bagus. Hua Rumei sedang dalam suasana hati yang baik. Raja Iblis menemukan kesempatan untuk memberi makan penyu tua pelet keberuntungan dan kekuatannya berlipat ganda. Dalam hal kekuatan, penyu tua adalah yang terkuat. Dengan kekuatan melebihi 90 juta matahari, itu seharusnya lebih kuat dari Raja Iblis dibandingkan. Istana Raja Iblis sudah memiliki beberapa orang yang tangguh, tidak apa-apa bahkan hanya dengan Raja Iblis dan Hua Rumei, jadi 2 pelet emas 9 revolusi yang tersisa tidak diberikan kepada Zhan Yu atau Jin Qi, dia akan membantu mereka di masa depan. Sebagai gantinya, cedera Zhan Yu tampaknya telah pulih sedikit dan tidak lagi menjadi penghalang. Jika dia baik-baik saja, dia akan datang untuk menemukan King Sui bersama Jin Qi. Hubungan Zhan Yu dan Hua Rumei stabil dan setelah terakhir kali, Hua Rumei telah berubah. Dia tidak lagi menahannya. King Sui telah mengetahui bahwa mereka berdua tinggal bersama. Sebelum ini, King Sui tidak tahu tentang mereka berdua. Setelah Zhan Yu mengkonsumsi Golden Fragrance Jade, dia sekarang terlihat jauh lebih muda. Sebelumnya dia tidak tahu, tapi sekarang, setelah Zhan Yu mengkonsumsi Golden Fragrance Jade, dia terlihat jauh lebih muda. Penampilannya tampak tak kenal takut, dewasa, kuat, dan tampan. Terutama beberapa hari terakhir ini, dia tampak berseri-seri. Seseorang dapat melihat sekilas bahwa dia penuh dengan hidupnya dengan energi yin dan yang seimbang dan sehat. Hua Rumei juga sama bersinarnya, tapi King Sui hanya bisa bercanda dengan Zhan Yu. Tampaknya kali ini, mereka dapat berpartisipasi dalam perjamuan pernikahan mereka setelah mereka kembali. Ini benar-benar kesempatan yang menggembirakan. Setelah mendirikan tendanya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal saat yang lain menyiapkan makanan. Setelah dia masuk, dia mengeluarkan Golden Battle Halberd dan mempraktikkan 9 posisi teknik pertempuran Divine kuno. Ini adalah pertama kalinya King Sui mempraktikkan ini, tetapi ini berasal dari warisan. Seolah-olah dia telah mengolahnya selama ribuan kali, dia menyerang dengan presisi dan keakraban. Setiap sikap dipraktekkan dengan fluiditas seolah-olah itu adalah kemampuan yang dianugerahkan dewa. Setiap serangan menghasilkan kekuatan luar biasa yang dapat membelah langit dan bumi, itu membawa keganasan yang tak tergoyahkan. Latihan ini membuat King Sui merasa tidak bisa berhenti. Dia melakukan satu gerakan demi satu, gerakannya menjadi lebih lancar. Rasanya seolah-olah teknik itu dibuat hanya untuknya. Setelah itu, King Sui menyerap kekuatan yang ditransfer oleh gajah naga sisik emas. Menyerap 60 matahari kekuatan fisik dari matahari 2000 kekuatan fisik bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Pada saat kelompok mereka pergi, hari sudah larut malam. Malam di dalam reruntuhan kuno terasa dingin. Ada sesuatu yang bisa disebut sebagai bulan di sini. Faktanya, ada 2 dari mereka dan masing-masing seukuran roda. Langit dipenuhi bintang dan langit malam di sini cerah. Meski tidak sama dengan siang hari, orang-orang yang saling berhadapan masih bisa dengan jelas melihat bulu mata satu sama lain. Seluruh bumi tampak seperti terselubung dengan kain muslin perak, daerah sekitarnya seperti alam yang indah. Saat King Sui meratapi keindahan dunia, dia melihat sosok kesepian di kejauhan. Itu tidak bisa disebut kesepian. Sebaliknya, itu lebih seperti perasaan yang tidak cocok dengan dunia. Itu adalah jenis isolasi alami yang berdiri di sana, tetapi King Sui tidak dapat menggambarkan perasaan itu dengan baik. Rasanya agak sepi, emosi yang menyebabkan jantung seseorang berdebar, yang tidak memiliki keinginan.
Raja Iblis. King Sui tidak tahu apa yang akan dia lakukan di sini di tengah malam. Dia tampak seperti sedang melihat bintang-bintang, memikirkan sesuatu. Dia berjalan dengan ringan karena King Sui tidak berniat mengganggunya. Dia ingin berdiri di belakangnya, untuk mengamati tubuh anggun, menawan, dan feminin miliknya. Keagungannya tak tertandingi, tidak ada kekurangan pada tubuhnya yang ramping dan indah itu. Kenapa kamu keluar? Suara wanita itu ditransmisikan, tetapi dia tidak berbalik. Saya melihat cahaya bulan malam ini cerah, jadi saya keluar untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda? Jika ya, mengapa Anda tidak membagikannya kepada saya, sehingga saya dapat menganalisisnya untuk Anda? King Sui berkata dengan lembut. Tidak banyak. Tiba-tiba aku merasa seperti kehilangan sesuatu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatanku yang meningkat hari ini, tiba-tiba aku merasa lelah. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Wanita itu berbalik dan King Sui bisa melihat sedikit kelelahan terlihat di wajah surgawinya itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi berbeda di wajahnya. Itu karena tidak ada orang yang berbagi suka dan duka, merasa lelah itu wajar. Terlepas dari hal-hal yang baik atau buruk, Anda diam-diam meletakkannya di pundak Anda sendiri. Apakah Anda ingin mendengar cerita saya sendiri? Setelah mendengarnya mungkin Anda akan mengerti, King Sui tertawa saat dia berbicara. Raja Iblis tidak tahu mengapa kekuatan King Sui meningkat begitu cepat. Sekarang dia ingin berbagi ceritanya sendiri, dia setuju. Dia benar-benar merasa lelah. King Sui menceritakan kisahnya sendiri dari awal hingga akhir. Tentu saja, dia melewatkan hal-hal antara dia dan wanita itu. Setelah selesai, dia perlahan berkata, "Kamu lebih kuat dariku, tetapi aku bisa melanjutkan karena aku memiliki banyak orang di sekitarku yang dapat berbagi kebahagiaan dan rasa sakitku." Setelah dia mendengar kata-kata King Sui, mata wanita itu tampak memiliki sedikit kesedihan. "Saya sendiri, saya tidak punya kerabat. Siapa bilang kamu tidak punya saudara? Sister Hua memperlakukanmu lebih dekat dari siapapun, bahkan lebih dekat dari San Yu. Anda juga dapat memperlakukan saya sebagai kerabat, kerabat yang sangat dekat." King Sui menatap Raja Iblis dan berkata dengan lembut. Raja Iblis memandang King Sui. Melihat ekspresi jelas yang ditunjukkan di matanya, dia bisa merasakan sedikit cinta itu. Rasanya seperti sesuatu telah dilepaskan dari dalam hatinya dan menghela nafas. "Terima kasih. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Saya serius, Anda dapat diyakinkan bahwa semua yang saya katakan sejauh ini dapat diandalkan. Anda dapat memperlakukan saya sebagai teman atau seperti saudara. Katakan apapun yang Anda inginkan dan saya juga bisa berbagi dengan Anda, bagaimana?" "Baiklah, aku akan mencoba." Raja Iblis berpikir sebentar dan berkata. "Nyata," King Sui berkata dengan tidak percaya. "Nyata. Kalau begitu beritahu saya nama Anda, ini akan menunjukkan apakah Anda benar-benar akan berbagi sesuatu dengan saya atau tidak." King Sui berkata sambil tersenyum. "Semua ini hanya untuk mendapatkan namaku." Raja Iblis memandang King Sui dan bertanya. "Tentu saja tidak. Aku percaya padamu, dan kamu juga harus percaya padaku. Anda memberitahu nama Anda akan menjadi ujian yang berani," kata King Sui dengan senyum pahit. Saat ini, dia tidak terlalu ingin tahu namanya, yang ingin dia lakukan hanyalah mengubahnya secara perlahan. "Namaku Tante Lingyan." Raja Iblis berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan lembut. Mendengar dia menyebut namanya, King Sui menghela nafas. Mengetahui namanya adalah langkah maju yang besar karena nama adalah sesuatu yang penting. Tante Lingyan, nama yang bagus. Tai Tai adalah nama belakang yang langka, kata King Sui sambil tersenyum. Nama belakang ini menjadi semakin langka. Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di istana Raja Iblis? Tante Lingyan tiba-tiba menatap King Sui dan bertanya. "Ada apa? Apa aku sudah tidak berguna lagi jadi kamu berencana mengusirku? Aku milikmu, dan tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pergi." King Sui melihat bahwa ekspresi wanita itu mereda dan segera mendorong peruntungannya dan berkata. Mengingat 1 inci, King Sui mengambil 1 mil. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa saat dia hanya melihat ke arah King Sui. Dia bingung harus berbuat apa. Setiap kali dia mengucapkan kalimat seperti ini, wanita itu akan tetap diam. Pesona wajahnya yang keren dan elegan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia biasa. "Baiklah, jika kamu tidak mengusirku, aku akan selalu menjadi anggota istana Raja Iblis." King Sui berkata dengan wajah serius. "Jika aku mengusirmu, apakah kamu akan pergi?" "Tidak." King Sui berkata tanpa ragu-ragu. "Lalu mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti beberapa waktu yang lalu?" Fluktuasi emosional Raja Iblis membuat King Sui bahagia,
Nada seperti ini membuatnya merasa seperti wanita normal. Bukankah aku hanya takut padamu? Takut padaku tentang apa? Raja Iblis agak penasaran dengan ini, pria ini tak kenal takut dan berkulit tebal. Banyak hal. Aku takut kamu akan marah, takut kamu tidak memperhatikanku, takut kamu tidak menyukaiku, takut kamu meremehkanku, takut kamu akan menikah dengan orang lain, takut kamu akan menghilang. King Sui mengoceh segala sesuatu yang mengejutkannya. Dia tidak mengira bahwa dia takut padanya dalam banyak hal. Tante Lingyan memandang King Sui, dia tidak bisa memahami perasaan pria ini yang sebenarnya. Apakah karena insiden itu dia mencoba untuk bertanggung jawab? Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memikirkan itu karena dia tidak suka memikirkan kejadian itu. Dia mencoba menghapus itu dari ingatannya, tetapi tidak berhasil. Seringkali, dia akan memikirkannya lagi. Sudah larut, bukankah ini waktunya untuk istirahat? King Sui berkata dengan lembut. Ingat kata-kataku. Temukan seseorang yang dekat dengan Anda yang dapat Anda ajak berbagi, maka Anda tidak akan merasa lelah. Jika saya memiliki sesuatu yang baik, selain memikirkan diri saya sendiri, saya memikirkan orang-orang yang dekat dengan saya dan membagikannya kepada mereka. Barang-barang yang telah saya berikan kepada Anda sebelumnya memiliki pola pikir yang sama, Anda harus mencoba menemukan seseorang yang dekat seperti Sister Hua, atau Anda dapat menemukan saya. King Sui mengeluarkan sepasang anting-anting yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memakainya atau Anda akan memakainya sendiri? King Sui bertanya sambil tersenyum. Wanita itu berpikir sebentar, kamu bisa membantuku memakainya. King Sui tertawa. Dia tahu dia berusaha untuk lebih mempercayainya, mencoba mengubah dirinya sendiri. King Sui dengan serius membantunya memakainya, dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan darinya dengan cara apapun. Yang ingin dia lakukan hanyalah membuka hatinya sedikit karena dia sudah terlalu lama kesepian. Anting-anting halus dan tembus pandang memiliki keindahan yang tak terlukiskan, itu tidak memiliki sedikit ketidaknyamanan di tubuhnya. King Sui membuat anting-anting dengan bahan khusus ditambah sedikit batu matahari. Itu berwarna perak dan meskipun tidak besar, itu halus dan halus. Selain itu, ia memiliki peluang 5% untuk menambahkan efek kerusakan tambahan, penambahannya akan berkisar dari 10% hingga 20% kerusakan. Itu adalah item yang tangguh. AST 1443 sekilas ke belakang yang menyebabkan pria jatuh cinta padanya, membunuh seseorang di tangan orang lain, bom kemarahan. Melihat sosok wanita yang bergerak menuju tenda, King Sui terkejut ketika melihat Tante Lingyan berbalik dan meliriknya ketika dia memasuki tenda. King Sui benar-benar terpana begitu dia melirik ke arahnya. Pernah dikatakan bahwa senyum kecantikan dari pandangan ke belakang bisa masuk 100. Namun, wanita itu tidak tersenyum, dia hanya melihat ke belakang. Saat itu ketika dia melirik ke belakang, kecantikannya tak terlukiskan. Tingkahnya yang keren dan elegan yang mencakup kelembutan yang tak terkatakan membuat pemandangan itu seolah keluar dari sebuah lukisan. Wanita itu sudah menghilang dari pandangannya, tetapi King Sui butuh beberapa saat sebelum dia kembali sadar. Kecantikan adalah bentuk seni. Kecantikan sejati akan muncul ketika itu paling tidak diharapkan. Momen itu begitu indah sampai-sampai dia merasa butuh beberapa saat sebelum jiwanya kembali ke tubuhnya. Daya tarik nyata tidak membutuhkan pesona seperti rubah yang menggoda. Sama seperti Tante Lingyan, keren dan elegan juga bisa menarik perhatian banyak orang. Pada hari kedua, sekelompok orang bergegas menuju satu arah. Orang-orang secara alami akan menjelajahi lingkungan sekarang karena mereka berada di dalam reruntuhan kuno. Namun, wilayah ini sangat berbahaya, bahkan jika ada banyak harta yang dapat ditemukan, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. King Sui, Raja Iblis, dan kekuatan Huarumei meningkat pesat. Selain kekuatan binatang buas mereka, kepercayaan diri mereka juga meningkat. Sekte Suara Surgawi meninggalkan daerah itu dan sebelum mereka pergi, mereka mengucapkan selamat tinggal pada istana Raja Iblis. Huarumei bersikap ramah terhadap mereka, sementara Senling mencoba menggoda King Sui beberapa kali lagi sebelum pergi. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan wanita menyihir ini. Beberapa aliansi keadilan juga pergi, tetapi beberapa tetap mencari harta karun. Mungkin mereka mencoba jika mereka dapat menemukan kuil suci kuno lainnya. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Orang-orang tahu bahwa pada kenyataannya tidak banyak kuil suci kuno karena setiap kuil akan mewakili seseorang yang penting. Barang-barang di dalam kuil ini semuanya akan menjadi harta yang layak. Satu kuil suci kuno dapat membawa sekte ke tingkat yang baru dengan membuat beberapa orang menjadi seniman bela diri yang tangguh, terutama jika warisan dilibatkan. Sama seperti warisan dewa pertempuran yang diteruskan ke King Sui.
Seolah-olah warisan itu dibuat khusus untuknya, tidak ada yang lebih pas. Setelah mereka berjalan selama beberapa waktu, dia bisa melihat bahwa Sekte Binatang Suci menjaga jarak dari kelompok mereka. King Sui tertawa ketika dia melihat kedua wanita itu, Zhan Yu dan Jin Qi. Sekte Binatang Surgawi sudah memiliki warisan sejak lama, mereka memiliki dasar yang baik. Apa menurutmu mereka akan melawan kita? Sekte Divine Beast sudah ada sejak lama dan mereka dikenal dengan sikap, anjing makan anjing, mereka. Sekarang mereka tahu kita mendapatkan beberapa harta dari kuil suci kuno, mereka mungkin akan mengambil kesempatan mereka dan tidak membiarkan kita pergi dengan mudah. Hua Rumei berkata sepertinya tidak peduli. Kakak perempuan tidak takut, King Sui berkata sambil tertawa. Apa yang aku takutkan? Tidak ada yang bisa membuatku takut. Bukankah aku memilikimu dan Tuan Istana di sini? Siapa yang bisa menghentikan kita sekarang? Kata-kata Hua Rumei sepertinya mengisyaratkan keinginannya agar seseorang mengambil tindakan terhadap mereka. King Sui awalnya berpikir untuk menggunakan langkah 9 benua, tetapi melihat niat buruk dari Sekte Binatang Suci, dia memutuskan untuk tidak menggunakan langkah 9 benua atau bahkan memanggil binatang buasnya. Namun, reruntuhan kuno memiliki cukup banyak barang bagus dan bahkan dapat dengan mudah ditemukan. Ini termasuk beberapa ramuan obat yang sangat langka dan berharga yang akan dianggap sampah oleh orang yang bukan ahli di bidangnya. Itu karena ramuan obat yang tidak berumur sampai tingkat tertentu dianggap sampah, tapi itu sangat berharga setelah berumur sampai tingkat yang tepat. Harta yang paling penting adalah jika orang ingin memindahkannya, tidak mungkin mempertahankannya tetap hidup. Dari ramuan obat ini, King Sui menemukan dua bahan yang dibutuhkan untuk pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan. Dia langsung memindahkan mereka ke alam Valet Jade Immortal. Dia memilih yang sudah berumur sampai taraf tertentu, seperti yang berumur ratusan tahun sampai 2000 tahun. Bahkan dengan itu, pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan membutuhkan ramuan obat berusia setidaknya 10.000 tahun, sehingga tidak ada yang akan menunggu 8.000 tahun yang tersisa. Karena itu, orang-orang itu memperlakukan ramuan obat ini sebagai sisa. Namun, King Sui senang mencari lebih banyak tumbuhan untuk transplantasi. Kedua wanita itu cerdas. Dari satu pandangan, mereka sudah bisa mengetahui apa yang dilakukan King Sui. Jawabannya sangat sederhana sehingga agak sulit dipercaya. Namun, mereka menyimpulkan bahwa King Sui memiliki teknik surgawi yang dapat memperbaiki efek obat dari tanaman obat dan menggunakannya untuk penyempurnaan. Keduanya tidak bertanya apa-apa. Hua Rumei hanya bertanya kepada King Sui jenis tanaman obat apa yang dia cari dan bahkan membuatnya menggambar seperti apa bentuknya. Dia meminta yang lain untuk membantu menemukan ramuan obat. King Sui tidak ragu-ragu, dia memberitahu mereka secara langsung bahwa itu adalah ramuan yang diperlukan untuk memperbaiki pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan. Zhan Yu dan Jin Qi sangat ingin membantu. King Sui telah menghabiskan pelet yang, pil pengembalian asal, akupuntur, dan apa yang tidak membantu meningkatkan kekuatan mereka selama ini. Selain itu, dia telah menyelamatkan hidup Zhan Yu dan Hua Rumei, dan juga membantu Jin Qi dalam merevitalisasi penampilannya. Sekarang, Jin Qi telah menyerah untuk mengejar Raja Iblis dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukannya. Membantu King Sui membantu diri mereka sendiri, ini adalah logika yang mudah dimengerti. King Sui memanggil dan melepaskan semua lebah kaisar gioknya. Jika ada masalah, dia akan menjadi orang pertama yang tahu. Area ini masih berada di dalam reruntuhan kuno, apapun bisa terjadi. Selain itu, kemungkinan sesuatu terjadi akan tinggi. Kebanyakan orang akan segera pergi jika mereka tidak perlu tinggal. 1 hari telah berlalu dan mereka beruntung tidak ada insiden yang terjadi. Itu adalah hari yang langka dan tenang. Hari yang tenang ini biasanya tidak memungkinkan orang untuk bersantai karena situasi seperti ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Situasi ini hanya dapat terjadi jika mereka memasuki wilayah binatang buas yang tangguh, jika tidak, mereka seharusnya dapat melihat binatang buas lain di sekitarnya. Tidak mungkin bahkan tidak ada satu pun yang muncul. Meskipun King Sui sangat percaya diri, dia sedikit khawatir bahwa akan ada sejumlah besar binatang buas yang tangguh. Namun, dengan langkah 9 benua dan deteksi lebah Kaisar Giok, dia siap untuk apapun. Jika situasi mengharuskannya, dia akan segera membuka jalan bagi yang lain. Apa yang membuat King Sui bingung adalah lebah Kaisar Langit mendeteksi sekelompok besar anggota Sekte Binatang Suci yang mengikuti mereka dari jauh. Selain itu, ada 2 kekuatan lain yang juga mengikutinya. Senyum muncul di bibir King Sui. Jika ini masalahnya, maka dia akan meminjam tangan mereka untuk membunuh pasukan lain. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Kekuatan lain pasti memikirkan hal yang sama,
terutama yang ada di Sekte Binatang Suci. Dengan indera spiritual mereka, mereka seharusnya bisa merasakan bahaya di daerah ini. Meskipun ini masalahnya, mereka masih datang ke sini, artinya mereka percaya diri dengan diri mereka sendiri. Hati binatang iblis. King Sui tiba-tiba menyadari di mana masalahnya, kedua Lu Brothers adalah kuncinya karena mereka memiliki hati binatang iblis. Mereka yakin bahwa dalam situasi di mana mereka bertemu binatang buas yang tangguh, mereka bisa menggunakan binatang itu untuk keuntungan mereka. King Sui memikirkan Luan-Luan. Heart of Demonic Beast tidak kalah dengan Heart of Seven Orifices. Bahkan ketika Luan-Luan masih kecil, binatang buas yang tangguh akan tetap ramah padanya, sampai pada titik di mana mereka akan mengikuti perintahnya. Lu Brothers juga memiliki kekuatan yang luar biasa, selain kultivasi mereka pada kepemilikan binatang surgawi, binatang-binatang dewa palsu yang tangguh juga tidak akan mempersulit mereka. Tampaknya keadaan tidak seburuk kelihatannya. Jika dia ingin membunuh orang dengan tangan orang lain, dia harus melenyapkan Lu Brothers terlebih dahulu. Selain itu, ada dua kekuatan lainnya. Mereka mungkin juga sadar dan mereka mungkin memiliki teknik membunuh yang pasti. Sedemikian rupa sehingga, mereka bahkan akan melawan Lu Brothers secara langsung. Kakak Jin, makan ini. King Sui memberikan salah satu dari dua pelet 9 revolusi yang tersisa kepada Jin Qi. Jin Qi tidak ragu-ragu, sebagai seseorang yang merupakan kepala di dalam istana Raja Iblis, kekuatannya jelas tidak lemah. Setelah mengkonsumsi pelet emas 9 revolusi ini, kekuatannya akan jauh lebih kuat. Kakak San, ini untukmu. Semoga, Anda, Saudara Jin, dan saya dapat membantu Istana Raja Iblis di masa depan. Untuk Istana Raja Iblis, aku bahkan bisa menyerahkan hidupku, kata Jin Qi dengan percaya diri. Aku adalah anggota Istana Raja Iblis, dan akan selamanya begitu. Saya telah menanggung semua kesulitan sebelumnya. Istana Raja Iblis adalah keluargaku dan untuk keluarga, aku akan mempertaruhkan segalanya. Zhan Yu berkata dengan ramah, tetapi siapapun yang mendengar apa yang dia katakan akan tahu bahwa dia bermaksud setiap kata yang dia katakan. Setelah dua orang mengonsumsi pelet obat, mereka memandang King Sui dengan aneh. Mereka memperhatikan bahwa kekuatan mereka telah berlipat ganda, ini terlalu menakutkan. King Sui merasa bahwa akan ada bahaya segera setelahnya, memiliki lebih banyak kekuatan di pihak mereka selalu baik. Terlebih lagi, keduanya adalah orang kepercayaan Istana Raja Iblis, mereka tidak akan memiliki kesetiaan terhadap Istana Raja Iblis. Jadi, setelah dia berpikir sebentar, King Sui memutuskan untuk memberikan dua pelet emas 9 revolusi terakhir kepada mereka. Mereka berdua cerdas, mengingat kata-kata King Sui sebelumnya dan hubungannya dengan Raja Iblis, mereka tidak perlu banyak bicara. Apalagi, mereka selalu seperti ini. Kekuatan Zhan Yu dan Jin Qi berlipat ganda. Kekuatan Zhan Yu mirip dengan Hua Rumei, sedikit di atas 50 juta matahari, sementara kekuatan Jin Qi mendekati 50 juta matahari. Sekarang, kekuatan Istana Raja Iblis bukanlah sesuatu yang dipandang rendah. Selama waktu ini, kekuatan Total Battle Pavilion dan Secret Service Pavilion juga terus meningkat. Begitu mereka menyelesaikan formasi baru, kekuatan mereka akan benar-benar berubah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari terakhir ini damai, tetapi Kaisar Lebah Giok mulai memperingatkan mereka bahwa mereka telah menemukan jejak binatang kuno raksasa. Mereka benar-benar berada dalam jenis wilayah binatang yang tangguh, dan tampaknya itu adalah semacam sarang. Keranaga Mata Emas Kuno. Daerah ini adalah wilayah Keranaga Mata Emas Kuno. Keranaga Mata Emas Kuno adalah jenis spesies naga alpha tetapi juga spesies langka kuno. Tubuh mereka besar dan kekuatan mereka luar biasa. Dengan keempat anggota badan menyentuh tanah dan kepala kera dengan tanduk naga, mereka bisa melibas bukit kecil. Melalui pengintaian Kaisar Lebah Giok, mereka mendeteksi lebih dari 100 kera naga mata emas kuno. Ini tentu saja kekuatan yang menakutkan. Selain itu, jarak mereka dari Sekte Binatang Surgawi dan dua kekuatan lainnya tidak terlalu jauh. King Sui merasa bahwa kera naga mata emas kuno sudah merasakan keberadaan mereka. Dia menyuruh semua orang berkumpul, lalu mengambil bom kemarahan yang telah dia sempurnakan selama ini. Bom kemarahan adalah produk penyempurnaan King Sui. Itu adalah objek aneh yang disempurnakan dari bahan-bahan seperti lada Skyfire, kutu bau setan, bunga hati tertahan, dan banyak lagi. Apalagi, yang terbungkus di tengahnya adalah buah kemarahan. Setelah benda ini meledak, itu akan membuat marah makhluk di sekitarnya. Mereka tidak akan bisa mengendalikan amarah dan amarah di dalam diri mereka. King Sui menunggu. Begitu jarak kelompok lain semakin dekat, dia tiba-tiba muncul di sekitar dua kelompok lainnya dan melemparkan beberapa bom kemarahan kepada mereka. Segera setelah itu,
Dia mengedipkan mata ke area kera naga mata emas kuno dan melemparkan banyak bom kemarahan kepada mereka. Semuanya baik-baik saja, itu seperti mereka telah menusuk sarang tawon. Roar! King Sui muncul kembali di tempat para anggota Istana Raja Iblis berada dan dengan cepat mengarahkan mereka untuk segera meninggalkan area tersebut. Arah yang mereka tuju akan melewati Sekte Binatang Suci. Lu Brothers harus dimusnahkan, membiarkan mereka hidup hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dia membuang beberapa bom kemarahan di Sekte Binatang Suci, para anggota segera bereaksi seolah-olah mereka adalah ayam yang anak-anaknya dicuri dari mereka. Begitu mereka melihat King Sui dan krunya, beberapa dari mereka tidak bisa mengendalikan diri dan bergegas menuju kelompok King Sui. King Sui menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan 9 langkah istana untuk berkedip ke arah Lu Brothers. AST 1444 mempelajari teknik mendengar kebenaran surgawi, dia adalah Yan Zongyue. Efek dari telur marah, seperti namanya, membuat marah lawan dan membuat mereka kehilangan ketenangan. Meskipun lawan akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, mereka akan menemukan diri mereka tidak dapat tetap tenang tentang hal itu. Situasinya persis sama seperti ketika seseorang bersikeras memercikkan kuning telur pada Anda bahkan jika itu berarti mereka harus membenturkan telur ke batu. Tutul, King Sui melihat saudara-saudara dengan nama keluarga LV. Tetapi pada saat ini, kedua orang ini terlihat lebih tak tertahankan daripada sebelumnya. Kedua mata mereka merah seperti dalam adu banteng. Saat mereka melihat King Sui, mereka segera bergegas kepadanya. Kesenjangan kekuatan antara King Sui dan saudara laki-laki dengan nama keluarga LV terlalu besar. King Sui bisa langsung membunuh mereka dengan relatif mudah. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju King Sui, dua lelaki tua tiba-tiba muncul dan berdiri di jalur bersaudara dengan nama keluarga LV. Mereka memandang King Sui dengan marah, "Anak muda, betapa kejamnya hatimu. Mengapa Anda meletakkan tangan pada orang-orang dari Sekte Binatang Suci? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami masih dari sisi yang sama." Petik 2. Orang lurus tidak menggunakan sindiran. Berhenti berpura-pura. Saya yakin Anda berdua pasti merasa sangat bahagia. Bukankah hasil seperti ini persis seperti yang kalian inginkan? King Sui berkata sambil tersenyum. Suara binatang iblis yang berlari kencang sudah bisa terdengar dari jauh. King Sui dan kelompoknya segera mundur dan berhenti menyakiti orang-orang dari Sekte Binatang Suci. Mereka menggunakan langkah 9 benua untuk kembali ke Istana Raja Iblis. Begitu King Sui dan kelompoknya menghilang, orang-orang dari Sekte Binatang Surgawi semua menjatuhkan kacamata mereka. Itu benar-benar di luar ekspektasi mereka. Saat mereka mengawasi binatang kera naga mata emas kuno yang perlahan mendekati mereka, mereka dengan cepat pergi ke saudara-saudara dengan nama keluarga LV, memberitahu mereka untuk mencoba dan menenangkan binatang kera naga bermata emas kuno. Siu-siu, saudara-saudara dengan nama keluarga LV tidak berani bertindak sembarangan. Sebanyak mereka marah, mereka tidak kehilangan akal sepenuhnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka mengeluarkan raungan tajam pada binatang kera naga bermata emas kuno dan, pada saat yang sama, membuat gerakan ke arah lain. Sementara orang-orang dari Sekte Binatang Suci masih dalam kesulitan, gelombang binatang akhirnya maju ke arah yang ditunjuk oleh saudara-saudara LV. Itu adalah arah yang sama dengan dua sekte yang berjalan di jalan yang benar. Tetua, ayo segera tinggalkan tempat ini. Binatang kera naga bermata emas kuno ini berada dalam keadaan yang tidak biasa. Saya khawatir mereka mungkin tidak mudah dihadapi. Lebih baik kita pergi sekarang. LV bersaudara berkata, menyekat tetesan keringat di dahi mereka. Baiklah, semuanya, segera mundur. Orang tua dari sebelumnya juga trauma dengan apa yang terjadi. Jika mereka membiarkan makhluk raksasa yang menakutkan ini mendapatkan kesempatan untuk mendekati mereka, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Untungnya, LV Brothers memiliki Heart of Demonic Beast. Mereka mampu berkomunikasi bahkan dengan binatang iblis yang tangguh seperti ini. Terhadap manusia dengan Heart of Demonic Beast, binatang iblis biasanya akan sangat ramah. Orang-orang yang berakhir di ujung penerima binatang itu adalah dua kekuatan yang telah menempuh jalan yang benar. Meskipun sekte sangat kuat, binatang kera naga bermata emas kuno sama sekali bukan binatang biasa. Dari pengalaman masa lalu, puluhan orang tewas atau terluka, dan jumlah korban masih terus bertambah. Dengan bantuan dari 9 langkah benua, King Sui dan kelompoknya segera tiba di pintu masuk dan keluar dari reruntuhan kuno. Seperti biasa, pintu masuk reruntuhan kuno masih ramai dikunjungi orang. Tetapi jumlah orang yang memasuki reruntuhan terbatas karena kekuatan minimum yang dibutuhkan oleh reruntuhan itu sendiri. Meskipun demikian, tempat ini masih cocok untuk berburu harta karun bagi orang-orang dengan segala macam kekuatan.
Di luar reruntuhan kuno, gunung itu sendiri juga merupakan tempat yang sangat bagus untuk berburu harta karun. Pintu masuk reruntuhan kuno hanya menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang. Ketika King Sui dan kelompoknya keluar dari gua, mereka masih menarik banyak perhatian. Meskipun demikian, orang-orang dari Istana Raja Iblis tidak menghentikan langkah mereka. Mereka mengendarai binatang iblis dan pergi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka di jalan mereka. Meskipun area ini terletak di dalam Soaring Dragon Continent, itu terletak di bagian luar benua itu sendiri. Selain itu, setelah peningkatan kekuatan yang mereka alami kali ini, mereka tidak akan takut pada siapapun yang menghalangi jalan mereka. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mampu dibunuh oleh binatang kera naga bermata emas kuno. Awalnya, dia bermaksud untuk menjatuhkan sekte binatang buas surgawi. Sekarang, bagaimanapun, dia merasa bahwa itu akan membantu meringankan beban besar dengan mereka di sini. Kesempatan terbaik bagi sekte binatang surgawi untuk bertahan hidup adalah berkompromi. Tidak mungkin kedua kekuatan itu akan mengalami kehancuran total. Dengan itu, aman untuk berasumsi bahwa kedua kekuatan akan mulai merasa bermusuhan dengan sekte binatang suci. Ini bisa membantu mengalihkan beberapa musuh istana Raja Iblis. Sepanjang perjalanan mereka kembali, Hua Rumei benar-benar bahagia. Dia menunggangi ular api kuno. King Sui di sisi lain, mengendarai Hellfire Phoenix. Dia dengan santai memikirkan sesuatu saat tinggi di udara. The Joyous Sage pergi sangat awal. Dia tidak tahu apakah masih ada orang dari organisasi naga terbang yang datang untuk menghentikannya. Karena dia tidak ada hubungannya, King Sui memutuskan untuk mengintip teknik mendengar kebenaran surgawi. Berbicara tentang teknik mendengar kebenaran surgawi, itu mengingatkan King Sui pada makhluk mitologis, kera bertelinga 6, dari inkarnasi masa lalunya. Tidak diragukan lagi itu bisa dianggap sebagai makhluk yang sangat menakutkan. Keterampilan terkuatnya terletak pada kemampuannya untuk mendengar. Tidak jelas seberapa kuat kera bertelinga 4 King, dan juga tidak diketahui apakah ia mampu mendengar apapun. Bagaimanapun, cerita dari inkarnasi masa lalunya hanya didasarkan pada sebuah mitologi. Tidak dapat dibuktikan apakah itu benar atau tidak. Namun, teknik mendengar kebenaran surgawi yang diperoleh King Sui benar-benar menakutkan sekaligus misterius. Selama seseorang mempraktikkan teknik ini secara ekstrim dan dapat mendengar suara 9 benua, seseorang dapat mendengar suara apapun. Orang bahkan bisa membedakan mana yang benar dan salah. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. King Sui telah benar-benar membenamkan dirinya dalam teknik mendengar kebenaran surgawi. Fakta bahwa teknik itu muncul di kuil suci kuno sudah berarti bahwa itu adalah teknik yang cukup baik. Pada saat King Sui melihatnya, dia menghela nafas panjang. Dia sudah menghafal metode untuk mengolahnya jauh di dalam pikirannya. Tapi dia tidak yakin apakah teknik itu berharga. Bahkan jika dia ingin mengembangkan keterampilan pendengarannya secara maksimal, apa yang perlu dia dengar agar dia dapat menggunakan teknik seperti itu? Terlepas dari ketidakpastian ini, King Sui masih memutuskan untuk mengolahnya. Bukannya dia kekurangan waktu. Untuk semua yang dia tahu, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga darinya. Tiba-tiba, King Sui mendapati dirinya ditelan oleh rasa spiritual yang hebat. Dia sudah berada di perbatasan Soaring Dragon Continent. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan sekitar 10 orang berdiri di jalannya. Aura yang tangguh memancar dari masing-masing dan setiap dari mereka. Tanpa ragu, mereka adalah prajurit yang kuat. Faktanya, mereka mungkin eksistensi yang lebih kuat dibandingkan dengan Joyous Sage sendiri. The Joyous Sage juga ada di antara orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Mereka jelas anggota organisasi naga melonjak. Mata King Sui saat ini setajam pedang. Saat dia muncul di depan semua orang, sosoknya mirip dengan seekor naga yang membuka sayapnya. Dia menatap pria di sisi berlawanan yang memimpin kelompok itu. Pria itu tampak anggun seperti batu giok. Dia sepertinya baru saja memasuki usia parubaya. Dia mengenakan pakaian biasa, tetapi terlihat sangat anggun saat dikenakan olehnya. Aura mulia yang dia pancarkan sangat kuat. King Sui bereaksi secara dramatis karena penampilan pria itu sangat mirip dengan pria yang pernah dia lihat dalam sebuah gambar. Hanya saja aura yang terpancar dari keduanya sedikit berbeda. Aura pria ini jauh lebih kuat. Selain itu, ada semacam keluhuran dalam dirinya yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dengan tangan di belakang punggungnya, pria itu kembali menatap King Sui. Mereka memiliki kemiripan yang kuat satu sama lain dalam hal penampilan mereka. Jika pria itu 20 tahun lebih muda, dia akan terlihat lebih seperti King Sui. Kalian benar-benar mirip. Sebenarnya, saya agak tidak yakin pada awalnya. Kebetulan sekali ini, pria itu mengungkapkan senyum tipis.
Apakah ada tahi lalat hijau di tubuh Anda yang dekat dengan tulang rusuk ketiga Anda? King Sui bertanya dengan lembut. Pria itu gemetar. Dia telah kehilangan ingatannya selama 20 tahun. Bagian dari ingatannya benar-benar kosong. Dia mungkin memiliki sedikit dari mereka yang tersisa, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memahaminya. Tahi lalat itu adalah rahasia. Dia menyembunyikannya sehingga hampir tidak ada yang tahu tentang itu. Kamu siapa? Apakah Anda tahu saya? Pria itu tampak sangat gelisah berbicara sampai saat ini. Kamu benar-benar kehilangan ingatanmu. King Sui menggelengkan kepalanya. Raja Iblis berdiri di samping King Sui. Ekspresinya tampak sangat aneh. King Sui, karena kamu sekarang mengetahui siapa dia, apakah kamu merasa bahwa ini saatnya bagimu untuk bergabung dengan organisasi naga melonjak? Yakinlah, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Faktanya, jika Anda bergabung dengan kami, kepala naga mungkin dapat memulihkan ingatannya sedikit demi sedikit. Petik 2. Raja Iblis tetap tenang dan tenang. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah melihat King Sui. King Sui adalah orang pertama yang dia coba percayai. Keputusannya akan berdampak besar padanya. Kepala naga, kamu telah dikendalikan oleh orang lain melalui penggunaan obat-obatan. Kamu hanyalah boneka yang malang. King Sui tersenyum dan menatap pria itu. Kamu anak nakal yang kurang ajar, tidak masalah apakah kamu putra kepala naga. Hari ini, aku akan menghukummu. Pria itu, di sisi lain, dia tercengang. Sementara itu, lelaki tua lainnya mulai menyerang King Sui. Dia tiba-tiba menyodorkan pukulannya ke arah King Sui. Tinju itu dengan cepat bertambah besar. Itu berukuran sekitar 10 meter dan berkedip dengan cahaya merah menyala. Tinju gunung api. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu meremehkan kepala naga? King Sui mengayunkan tangannya dan Golden Battle Halberd segera muncul di tangannya. 9 jurus teknik pertempuran dewa kuno, jurus pertama. Ketika akhirnya giliran King Sui untuk melepaskannya, dia berhasil melepaskannya jauh lebih terampil daripada Raja Iblis. Hanya dengan satu tembakan, ia berhasil menembus tinju lawan. Tampaknya tidak mengalami sedikit pun pengurangan kekuatan saat menembus pria tua itu. 1 detik kemudian, saat tubuh King Sui bergetar, lawannya tersentak mundur. Hanya dengan pandangan sekilas, aku sudah bisa tahu bahwa kamu sengaja membidik orang-orang dari Soaring Dragon Continent. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan menggunakan trik murahan untuk mencoba melumpuhkan dan membunuh kami. Teman-teman, pergi sekarang. Kita akan melihat bagaimana keadaannya setelah kita membunuhnya. Pria tua di samping pria itu berteriak keras. Iya, kepala naga, turunkan perintah untuk membunuh mereka. Sekarang, pria itu agak bingung. Sudah bertahun-tahun. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia sendiri hanyalah boneka, dia juga tidak benar-benar merasa seperti itu. Hanya saja dia selalu merasa bahwa bawahannya hanya mendengarkan patriark. Tapi kemudian, itu juga tepat bagi mereka untuk mendengarkan patriark. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Tapi tidak peduli apa, dia tidak dapat mengetahui apa tujuan pria tua misterius itu terhadapnya. Bahkan, dia sendiri dilatih di bawahnya. Teknik bela diri, pil obat, semua ini adalah hal yang diberikan kepadanya oleh patriark. Dia berhutang budi atas kebaikan patriark dan berhutang nyawa padanya. Mengenai mengapa dia hampir mati, dia tidak jelas. Semua yang dia miliki semua diberikan olehnya. Apalagi yang bisa diminta patriark darinya. Patriark bisa saja mengambil apapun yang dia butuhkan darinya. Oleh karena itu benar-benar membuatnya menggaruk-garuk kepalanya dan bertanya-tanya apa yang dia inginkan. Sejak lama, King Sui sudah tahu bahwa dia kehilangan ingatannya. Tetapi pada saat dia memastikan bahwa dia menderita amnesia, dia merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Tidak seperti meridian yang patah, amnesia tidak dapat disembuhkan. Untuk penyakit semacam ini yang berkaitan dengan kesadaran, seseorang hanya bisa sembuh dengan sendirinya. Ini juga sesuatu yang keluar dari bidang King Sui. Jika itu benar-benar dapat dipulihkan, satu-satunya hal yang harus dilakukan King Sui adalah membantunya memulihkan ingatannya. Masalahnya adalah King Sui juga mempertimbangkan faktor lain, amnesia yang disebabkan oleh obat-obatan. Jika dia benar-benar kehilangan ingatannya dari obat-obatan, dia mungkin bisa memulihkannya kembali dengan mengeluarkan obat dengan penawarnya. Dalam skenario kasus terburuk, dia mungkin masih bisa membantu mendapatkan kembali setidaknya ingatan yang membuat korban memiliki kesan mendalam. Bisakah kita membicarakan ini? Pria itu menatap King Sui dan bertanya. Kepala naga, apa yang harus kita bicarakan dengan mereka? Lakukan. Jika sesuatu terjadi padamu, kami tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada patriark.
Alis pria itu bertaut. Itu selalu tentang patriark. Sekarang, dia akan merasa tidak nyaman setiap kali patriark disebutkan. Semua hal yang dibicarakan oleh bawahan yang cakap ini adalah patriark. Keluar. Pria itu berteriak keras. Kepala naga. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Sejak kapan giliranmu yang menyuruhku berkeliling? Pria itu melihat ke arah pria tua itu. Tangannya sudah berada di senjata. Yang lain segera mundur jauh. AST 1445 memori terpulihkan, ayah dan anak bersatu kembali, hambatan. Yang lain pergi, pria itu berdiri agak jauh dari King Sui, tampaknya tidak takut dikelilingi oleh kelompok King Sui. Mereka tidak ada di sini lagi, sekarang kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan kepadaku. Pria itu berkata dengan penuh semangat. Aku tidak yakin apakah ingatanmu yang hilang itu disebabkan oleh obat-obatan. Jika kamu mengizinkan, aku dapat mencoba menyembuhkanmu. Jika itu benar-benar disebabkan oleh obat-obatan, aku mungkin dapat memulihkan ingatanmu yang paling dalam dan paling berharga. Anda bisa memikirkannya. King Sui tersenyum dan berkata. Pria itu sedikit terkejut. Jika dia kehilangan ingatannya karena obat-obatan, mengapa Patriark menghapus ingatannya? Selain itu, Patriark menyebutkan sebelumnya bahwa hilangnya ingatan itu disebabkan oleh sebab-sebab alami. Jika itu benar-benar disebabkan oleh obat-obatan, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. King Sui yakin bahwa pria itu adalah Yan Zongyue, ayahnya sendiri. Dia telah menemukannya jauh lebih awal dari yang diharapkan. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Melihatnya tidak membuat King Sui merasa sangat senang atau bersemangat. Jika bukan karena ibunya, dia pasti sudah lupa. Tapi sekarang King Sui bisa memaafkannya karena dia telah kehilangan ingatannya. Semuanya bisa dimaafkan. Saya percaya kamu. Pria itu tersenyum pada King Sui. Dia merasa ada hubungan khusus antara pemuda yang berdiri di depannya, yang tampak seperti dirinya. Itulah yang dikatakan instingnya padanya. King Sui mengeluarkan jarum hidup dan mati dan berjalan ke arah pria itu dengan kewaspadaannya. Pria itu tidak bergerak, juga lengah. King Sui tersenyum dan memulai akupuntur dengan jarum. The Force of Rebirth memiliki sifat pemulihan yang luar biasa. Ki murni dari teknik penguatan kuno memiliki energi alam dan ki dewa pertempuran yang dapat mengusir semua hal dengan ki jahat. Hanya ada dua jenis obat, benar dan jahat, atau obat buff dan debuff. Obat buff sudah jelas, yang debuff memiliki efek negatif. Energi alam dan ki dari teknik penguatan kuno dapat menyembuhkan efeknya, tetapi kekuatan kelahiran kembali dapat membalikkan efek dan meningkatkan pemulihan, menyembuhkan efek buruk pada saat yang bersamaan. King Sui memejamkan matanya, merasakan energinya sendiri bolak-balik di dalam tubuh pria itu. Jika itu disebabkan oleh obat-obatan, energinya akan terhalang. Menerobos penyumbatan akan menyelesaikan masalah, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak energi. Ternyata, itu disebabkan oleh obat-obatan, dia mengkonfirmasinya saat dia merasakan perlawanan yang kuat. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa seseorang yang kuat akan merencanakan sesuatu terhadap Yan Zongyue. Apa motif di balik ini? King Sui terus merasakan, sambil menyembuhkan efek obat. King Sui terus menyembuhkan efek obat seiring berjalannya waktu. Sekitar 1,5 jam setelah prosedur, tubuh King Sui bergetar. Dia berhenti, lalu menatap pria itu. Berapa lama lagi patriarkmu akan hidup? King Sui merajut alisnya dan bertanya. 20 tahun, kurasa. Apa hubungannya dengan ini? Pria itu bingung. Apakah kamu tahu mengapa kekuatanmu berkembang begitu cepat? Pernahkah kamu mendengar tentang penjarahan pikiran? King Sui memandang pria itu dan berkata. Patriark mengatakan konstitusi saya istimewa. Penjarahan pikiran adalah sens surgawi yang kuat yang mengambil alih kesadaran seseorang, tetapi hanya memiliki tingkat keberhasilan 0,01%, jadi hampir tidak ada yang menggunakannya. Pria itu menjawab, masih bingung. Saat aku menyembuhkanmu barusan, aku menyadari bahwa kamu adalah sarira fisik asteris. Memiliki ini membuat kultivasi lebih cepat, terutama saat menggunakan teknik kultivasi yang sesuai denganmu. Tapi ada sesuatu yang istimewa dari fisik ini. Saat menggunakan penjarahan pikiran pada orang-orang dengan fisik ini, peluang keberhasilannya 100 kali lebih tinggi dari biasanya. Apalagi, jika kekuatanmu lebih dari 50 juta matahari, peluangnya meningkat 10 kali lipat lagi. Mata pria itu mulai mencerminkan perasaan campur aduk di dalam dirinya. Kekuatannya pasti melebihi 50 juta matahari, dan itu baru dicapai 6 bulan yang lalu setelah terobosan besar. Setelah mendengar kata-kata King Sui, dia mampu menghubungkan semua yang telah terjadi. Dia akhirnya mengerti, dan dia tahu King Sui tidak berbohong. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Saat itu,
Lelaki tua yang menyelamatkannya memiliki aura jahat di sekelilingnya, fisiknya istimewa, jadi dia bisa merasakannya. Tapi lelaki tua itu terus membantunya bagaimanapun caranya, dan lelaki itu ternyata adalah pemimpin dari aliansi keadilan benua naga yang melonjak. Pria itu memperlakukannya lebih baik daripada bagaimana dia memperlakukan bawahannya yang lain. Ini membuatnya ceroboh. Itu membuatnya berpikir bahwa siapapun yang memperlakukannya dengan baik adalah orang baik. Dia lupa bahwa hanya keluarga yang akan memberikan cinta tanpa syarat, tetapi sekarang dia mengerti. Orang tua itu ingin menggunakan mind plunder dan mengambil alih tubuhnya. Orang tua itu telah merencanakan, berkomitmen selama beberapa dekade, dan dia telah menerima manfaatnya selama beberapa dekade, tetapi harga dari itu adalah hidupnya sendiri. Oh, dan kehilangan ingatanmu disebabkan oleh obat-obatan. Aku belum menghilangkan efek obat itu. Setelah aku selesai, kamu akan memulihkan beberapa ingatanmu. Kamu mau mencoba? King Sui mengulangi. Sebelum itu, tolong beritahu saya, bagaimana kabar keluarga saya? Pria itu bertanya pada King Sui, merasa tidak nyaman. Sekarang dia yakin bahwa pemuda di depannya adalah seseorang yang istimewa baginya, bahkan mungkin putranya sendiri. Dia telah kehilangan ingatannya, jadi apapun mungkin terjadi. Mereka melakukannya dengan cukup baik. King Sui berkata dengan lembut. Kalau begitu aku akan mencobanya. Pria itu berkata. King Sui bisa mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Jika keluarganya tidak baik-baik saja, dia akan memilih untuk pergi tanpa ingatannya daripada menanggung rasa sakit. King Sui melakukan akupuntur sekali lagi, kali ini lebih cepat. Dia selesai setelah 30 menit. Tangannya sedikit gemetar ketika dia selesai. Penyebabnya tentu saja karena dia mendengar pria itu menggumamkan beberapa nama. King Yi, King King, nama lengkap King King adalah Yan King King. Tapi tidak ada yang tahu apakah dia masih King Yan Yan, karena tidak ada yang memanggilnya seperti itu lagi. Pria berkepala kacau itu meneriakkan dua nama ini, air mata mengalir dari matanya. Laki-laki hanya menangis ketika terluka sangat dalam, dan tidak mudah meneteskan air mata kecuali jika hatinya hancur. Bahkan orang terkuat pun pernah mengalami saat-saat ketika mereka lemah. King Sui tidak berharap dia memulihkan begitu banyak kenangan. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya ingatan itu. Mereka masih baik-baik saja kan? Sudah 40 tahun, bahkan gadis kecilku sudah dewasa sekarang. Pria itu menatap King Sui, nostalgia bersinar dari dalam matanya. Mereka baik-baik saja. Apa rencanamu? King Sui tidak bertanya berapa banyak yang dia ingat, tetapi dilihat dari penampilannya, dia ingat banyak. Ini banyak yang diharapkan, karena dia memiliki kepercayaan pada keterampilannya sendiri. Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun dalam ingatanku. Pria itu berkata dengan bingung kepada King Sui. Bahkan jika kamu tidak kehilangan ingatanmu, tidak mungkin bagiku untuk berada di sana. Berapa banyak yang kamu ingat? King Sui berpikir dan berkata. Saya ingat semuanya, semuanya. Saya Yan Zongyue, anggota keluarga Yan Kota Yan di negara Yan Jiang benua Green Cloud. Istri saya, King Yi, adalah anggota keluarga King dan saya memiliki seorang putri. Petik 2. Pria itu berkata perlahan dan tenang, tetapi masih ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. King Sui duduk di sana dengan pikiran kosong. Dia tidak mengira dia akan sembuh total, tapi tetap saja, ini adalah hal yang baik. Keluarga Yan telah mengecewakan mereka, saya juga mengecewakan mereka. Yan Zongyue menghela nafas panjang. Keluarga Yan yang mengecewakan mereka sudah pergi, bahkan keluarga Xiao musnah, kata King Sui. Dengan Anda di sini, hal-hal itu normal. Selamat bagi mereka yang pantas mati. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda? Yan Zongyue bertanya dengan rasa ingin tahu dan cemas. Namaku King Sui. Akhirnya aku menemukanmu, ayah. Setelah mengetahui bahwa Yan Zongyue telah kehilangan ingatannya, semuanya menjadi dapat dimaafkan. Jika tidak, King Sui tidak akan pernah memaafkannya. Ini adalah ayahnya, satu-satunya ayah kandungnya. Dengan dia di sini, keluarga mereka lengkap dan ibunya tidak akan menyesal. Yan Zongyue benar-benar memikirkannya, ikatan misterius antara anggota keluarga. Sebelum Yan Zongyue bisa membicarakannya, King Sui memukulinya untuk membicarakan masa kecilnya dengan King King, tapi dia sudah tahu semuanya. Anakku, aku bangga telah dikaruniai seorang putra yang luar biasa sepertimu. Yan Zongyue tertawa terbahak-bahak, sangat sungguh-sungguh. Saat dia tertawa, Yan Zongyue meletakkan tangannya di bahu King Sui. Ini adalah putranya, meskipun putranya sudah dewasa pada pertemuan pertama mereka. Namun, itu tidak mempengaruhi seberapa dekat mereka. Ini adalah arti sebenarnya dari hubungan darah. Kalian semua mengalami begitu banyak penderitaan, semua karena aku tidak berdaya.
Yan Zongyue berkata dengan getir. Dia tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai apa yang dimiliki King Sui dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika seseorang membantu King Sui sepanjang jalan, dia tahu bahwa usahanya lebih besar dari orang lain. Itu tidak kasar sama sekali, selama aku memiliki keluargaku. Ibu sangat merindukanmu. Mengapa tidak meninggalkan Soaring Dragon, bahkan jika itu berarti kehilangan gelar kepala naga? King Sui memandang Yan Zongyue dan berkata, saya tidak bisa kembali sekarang, mereka tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Saya hanya akan membahayakan seluruh keluarga. Yan Zongyue berkata sambil menggelengkan kepalanya. King Sui telah menjadi jauh lebih kuat. Bersama dengan binatang pembunuh naga, 9 posisi teknik pertempuran kuno, jari Phoenix dan cacat, dia akan memiliki peluang bahkan jika dia ditandingkan dengan Patriark. Mari kita bergandengan tangan sebagai ayah dan anak, kita tidak akan kalah darinya. King Sui berkata dengan tegas. Dia sangat kuat, kita seharusnya tidak mengambil risiko. Jelas tidak, Yan Zongyue tidak akan membiarkan kecelakaan apapun. Jika kita bekerja sama, kita bisa berdiri setara melawan Patriark. Kali ini, Raja Iblis yang berbicara. Kata-kata Raja Iblis menenangkan King Sui. Bahkan tanpa kata-katanya, King Sui tidak akan membiarkan Yan Zongyue kembali ke Soaring Dragon. Kamu tidak akan lolos. Patriark memperlakukanmu dengan sangat hati-hati, beraninya kamu merencanakan balas dendam padanya. Pada saat inilah, lusinan lelaki tua kembali. Haha, kamu tidak bisa menghentikan kami pergi. King Sui tersenyum pada mereka. Bagaimana jika kamu harus melewati kami? Sebuah suara tua terdengar tiba-tiba. Beberapa lusin orang lainnya muncul, mereka tampak lebih tua. Grand Elder, penjaga kiri, kamu datang, sungguh melegakan. Seorang lelaki tua berseru kegirangan. Kepala naga, jika kamu kembali bersama kami sekarang, kami akan mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Penjaga kiri berkata dengan dingin. Penjaga kiri itu normal dan terlihat seperti orang tua biasa, tetapi dengan ekspresi yang lebih kaku. Matanya setajam elang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang adil. Orang-orang ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi mereka masih bukan siapa-siapa bagi King Sui. Meski begitu, melawan mereka akan merepotkan, karena pria yang baru saja muncul tidak lemah sama sekali.